dalam kitab Mazmur pasal 24. Kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Tadi sebelum kebaktian, ya Brother Robin sempat mengingatkan kepada kita, ya, tentang akan janji daripada firman Tuhan, janji daripada Tuhan bahwa Tuhan akan datang segera untuk kita, ya, dan juga untuk kita boleh selalu senantiasa juga di dalam kehidupan kita untuk selalu siap akan kedatangan daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Sesuatu ayat yang mana di dalam ayat ini dituliskan di dalam bentuk suatu pertanyaan. Kalau ayat ini dituliskan suatu pertanyaan, biarlah membuka akan hati dan pikiran kita. Untuk kita boleh terbuka pikiran kita dengan menjawab akan pertanyaan ini. Pertanyaan ini ada jawabannya di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Tetapi sebelum kita melihat akan ayat-ayat yang menjadi jawaban, tetapi biarlah ayat ini boleh mengingatkan kita, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Setiap daripada kita, setiap Sunday kita akan naik ke gunung Tuhan. Ada amin, saudara? Setiap daripada kita kepingin untuk merindukan naik ke gunung Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bisa mendapatkan akan berkat daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, dikatakan. Ayat yang keempat yang menjadi jawaban. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he who has clean hands, a pure heart, dan dikatakan juga, who has not lifted up his soul to an idol, dikatakan. Ya, tidak menyerahkan akan dirinya, ya, kepada penipuan. Di dalam bahasa Inggrisnya, meninggikan akan soulnya, jiwanya kepada idol. Maka itu hari ini saudara, pada saat setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, jangan ada idol-idol di dalam kehidupan kita. Ada amin. Sometimes banyak idol di dalam kehidupan kita. Maka itu ayat ini dituliskan. Banyak sekali idols di dalam kehidupan kita. Mungkin idols kita yaitu ranjang kita. Tidur sebentar lagi seperti Amsal katakan. Ada amin, saudara. Maka dari itu kita diingatkan tadi sebelum kebaktian bahwa Tuhan akan datang segera. Tuhan akan datang segera, janji Tuhan akan digenapin. Ada amin. Ya, maka dari itu jangan ada idols di dalam kehidupan kita. Jangan idols kita kalau kita ini mungkin dengan waduh, bisnis kita bagaimana ya? Yang penting call sana, call sini, bisnis dulu, gitu ya. Ya, sering orang terjadi demikian, buka toko dulu, gitu ya, baru nanti ke gereja. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan ada idols, ya, jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Sometimes idol kita anak kita, waduh anak kita bagaimana, ya, terlalu banyak ya, yang disalahkan anak ataupun yang dibebankan kepada anak, ya. Sometimes anak bisa jadi idols. Sometimes juga mungkin mobil habis dicuci, ya. Sometimes bisa jadi idol. Malas ke gereja karena hari ini hujan misalnya. Hari ini hujan daripada nanti nyuci lagi. Ini bisa terjadi, saudara. Amin. Hal-hal demikian bisa terjadi loh. Ya, karena kita sangat menyukai akan mobil kita. Mungkin karena kemarin kita cuci dan hari ini kita malas untuk ke gereja, misalnya demikian. Nah, firman Tuhan mengingatkan pada kita, jangan ada idol. Ya, dan dikatakan dialah yang akan menerima berkat, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang benar-benar, ya,
tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak menyerahkan dirinya kepada idols, mereka akan menerima akan berkat Tuhan. Ya. Dialah dikatakan yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Itulah angkatan, generation, ya, yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya, orang-orang generasi-generasi yang mencari, ya, yang mencari akan wajah Tuhan. Ialah dalam kehidupan kita ini, ya, orang yang yang naik ke gunung Tuhan, orang yang dikatakan yang boleh naik di atas gunung Tuhan ataupun yang berdiri di tempat yang kudus, itu adalah orang-orang yang mencari akan wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Yang seperti tadi dikatakan, yang tangannya bersih, yang murni hatinya, tidak ada penipuan, tidak ada idols di dalam dirinya. Amin. Maka itu saudara semua akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Kita akan belajar hari ini bersama-sama akan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Karena minggu lalu sebelumnya saya ingin mengucapkan lebih dahulu kepada saudara semua, terima kasih untuk kesediaan saudara boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, boleh ambil bagian di dalam rencana daripada pembangunan akan building extension daripada building ini, karena kita rasakan banyak sekali kebutuhan anak-anak sekolah minggu yang kita perlu untuk tingkatkan, untuk mereka mendapatkan pengajaran lebih baik dengan mungkin multimedia, mungkin dan lain sebagainya, ya, dengan guru-guru, dengan kelas yang memadai mereka. Karena saya percaya, karena kita semua percaya, para leaders dan juga beberapa teman-teman kita, ya, percaya bahwa mereka adalah generasi yang Tuhan persiapkan untuk masa yang akan datang. Amin. Maka dari itu kita sebagai gereja Tuhan, kita siap mempersiapkan apa yang kita bisa persiapkan untuk mereka. Kita nggak mau untuk mereka menjadi generasi yang ketinggalan, tetapi kita merindukan generasi yang akan datang justru melebihi akan kita semua. Ada amin saudara. Maka itu saya ingin mengucap syukur kepada saudara yang ambil bagian di dalam fundraising minggu yang lalu. Bagi yang saudara belum, ya, saudara mungkin ada suatu pertanyaan dan lain sebagainya, nanti Robin akan mengumumkan. Ya, tapi saya ingin untuk menyampaikan kepada saudara lebih dahulu bahwa, ya, persembahan minggu lalu kita mendapatkan, ya, saya tidak tahu total tepatnya berapa, tetapi kira-kira yang saya ingin ucapkan dengan saudara sebagai pengucapan syukur kita hari ini, yaitu 47.000. Tepuk tangan untuk Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin saudara. Saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan, kalau Tuhan menginginkan, Tuhan juga menyediakan. Ada amin saudara. Kalau Tuhan menginginkan, Tuhan juga menyediakan. Karena apa? Karena saya tahu saudara. Saya tahu bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan setiap daripada kita. Melalui teman-teman kita 4 orang yang ambil bagian, ya, minggu lalu di dalam fundraising kita, menjelaskan, ya, dari segi kebutuhan, dari segi firman Tuhan, dari segi pelaksanaan, bahwa semuanya dapat dilakukan, bukan sesuatu hanya angan-angan, ya. Jeffrey sangat memberikan sesuatu sistematik yang sangat indah, bukan hanya sebenarnya dari kantong kita, tetapi sebenarnya dari hati kita. Ada amin. Yang dia jabarkan sebenarnya dari hati kita, bukan dari kantong kita. Kalau dari kantong kita percuma saudara, tetapi kalau dari hati, kita bisa berbuat apapun juga, di mana kita percaya bahwa pekerjaan itu akan selesai. Pekerjaan itu akan dilaksanakan. Ada amin. Maka itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah setiap daripada kita boleh selalu senantiasa juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk di mana Tuhan boleh memakai akan kehidupan kita untuk boleh bersama-sama dengan Dia di dalam pekerjaannya. Ada amin.
Kalau saya boleh katakan saudara, bahwa pemberian sebenarnya dimulai daripada Allah sendiri. Pemberian dimulai daripada Allah sendiri. Saudara bisa catat bahwa pemberian dimulai daripada Allah sendiri. Karena apa? Karena kita mewarisi akan suatu DNA daripada Allah. DNA daripada Allah yaitu tidak lain, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah mengasihi, maka dari itu Allah give. Ada amin saudara. Karena Allah mengasihi, maka dari itu Allah memberi. Maka dari itu kalau setiap daripada kita suka untuk memberi, untuk kita mau untuk di dalam pemberian kita, karena kita ini mewarisi akan DNA daripada Allah sendiri. Maka dari itu kalau kita ini pelit, kita ini tidak mewarisi DNA daripada Allah. Ada amin saudara. Saudara nggak pernah meminta, saya tidak pernah meminta, tetapi Allah give anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin? Karena Allah mempunyai sesuatu hati yang suka untuk memberi. Sebenarnya saudara, kalau kita ini memberi, maka itu saya ingin untuk setiap daripada kita, yaitu tema judul saya hari ini, Why We Give. Kenapa kita memberi? Seringkali kita ya memberi asal memberi, tetapi sebenarnya ya kalau saya boleh katakan ada 10 benefit daripada kalau kita ini memberi. Ada 10 benefit, ada 10 keuntungan kenapa kita memberi. Ya, yang pertama yaitu kita bebas daripada materialisme. Dengan kita ini memberi kepada Tuhan, dengan kita melayani akan Tuhan, kita ini bebas daripada materialisme kita. Kita ini bebas ya bahwa yang kita sembah, yang kita layani itu adalah Tuhan. Yang kita sembah itu bukan mamon. Ada amin. Firman Tuhan katakan bahwa jangan kita ini menyembah kepada mamon. Karena apa? Karena sifat daripada manusia sangat mudah sekali untuk menyembah kepada mamon, menyembah kepada harta, menyembah kepada uang. Maka dari itu kalau kita ini memberi, membuat kehidupan kita untuk kita ini tidak materialisme. Untuk membuat kehidupan kita ini bebas daripada segala materi-materi. Memang saudara dan saya membutuhkan materi. Berapa banyak membutuhkan materi? Tetapi saudara dan saya bebas daripada materialisme. Ada amin saudara. Kalau kita ini memberi, benefitnya yaitu kita bebas daripada materialisme. Yang kedua, karena kita bebas lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang merintangin kita. Tadi saya sudah katakan di dalam permulaan sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang dapat merintangin kita. Banyak hal-hal yang dapat merintangin kita. Untuk memberi kepada Tuhan, ataupun banyak hal-hal yang dapat merintangin kita untuk melayani akan Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang dapat merintangi, tetapi dengan kita memberi, ya, dengan kita memberi, kita ini bebas, ya, daripada segala rintangan, yaitu tidak ada rintangan akan keuangan ataupun harta di dalam kita ini, ya, memberi. Maka itu saya ingin mengucap syukur pada saudara, kenapa saya membagikan akan hal ini, supaya kita pada saat kita memberi minggu yang lalu, kita ini ngerti dengan benar-benar. Amin. Uang bukan menjadi penghalang bagi kita. Kita ini bebas di dalam kita mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu benefit yang kita bisa punyai, yaitu kita ini menjelajahin, kalau saya boleh katakan, kita explore akan kekayaan daripada Allah. Kalau kita ini memberi, kita ini explore, kita ini mengalami, ya, akan kekayaan daripada Allah. Kalau kita tidak memberi, seringkali kita terikat. Kita terikat di dalam apa? Spirit daripada kemiskinan. Tetapi kalau kita ini ya suka untuk memberi,
Maka dari itu kita ini seperti menyelam. Kita ini menjelajahin, explore daripada kekayaan daripada Allah. Kita tidak takut. Kita tahu bahwa Allah akan menyediakan segala kebutuhan kita. Ada amin saudara. Kita ini masuk di dalam kekayaan daripada Allah. Yang keempat yaitu pemberian kita menguatkan akan iman kita. Makin membuat iman kita ini kuat. Yang kelima, kita ini invest. Ya, investment untuk kekekalan, untuk sesuatu yang eternal. Yang keenam, yaitu benefit daripada memberi, yaitu memberkati akan kehidupan kita. Blesses us in return. Ya, karena firman Tuhan katakan, beri, maka kita akan diberi. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang ketujuh, yaitu membuat kita bahagia karena kita bertumbuh di dalam apa? Ketaatan. Membuat saudara dan saya bahagia karena kita bertumbuh di dalam ketaatan. Yang kedelapan, kebutuhan dipenuhi, orang lain diberkatin, dan kita merasa senang karena orang lain diberkatin, karena kebutuhan dipenuhi. Ada amin. Pada saat kita melihat sesuatu kebutuhan dipenuhi, ya, seperti Raja Daud pada saat melihat orang-orang membawa persembahan untuk pembangunan akan bait suci. Daud bersukacita. Daud bersukacita, mereka bersorak-sorai melihat persembahan yang begitu mengalir untuk pembangunan akan bait suci. Nah, disitulah benefit yang kita bisa punyai. Kita pun ikut merasa sukacita. Kalau orang lain diberkati, kalau anak-anak kita boleh merasakan akan berkat melalui akan pengajaran, melalui tempat yang tersedia secara nyaman untuk mereka dan lain sebagainya, nggak sesek-sesekan. Maka dari itu mereka suka, kita pun juga diberkatin karena sukacita mereka. Ada amin. Ya. Yang ke-9, merasakan kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Saya melihat dengan adanya Tuhan memberikan kesempatan akan fundraising ini. Maka dari itu disinilah saya bisa melihat akan kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Kasih Kristus Yesus nyata di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Pada saat seperti tadi saya katakan, ada sesuatu pemberian untuk pembangunan akan bait suci. Kenapa Daud bersukacita? Karena disitulah Daud melihat akan kasih persaudaraan, melihat kasih persaudaraan. Ayat yang ke-10. Kasih karunia Allah mengalir melalui kita, membuat saudara dan saya menyerupai seperti Kristus. Kasih karunia Allah itu turun pada saat saudara memberi, benefitnya yaitu kasih karunia itu turun atas kehidupan kita. Mungkin saudara nggak bisa merasakan, hanya saudara bisa merasakan pada saat kalau saudara itu memberi. Ada amin. Saudara bisa merasakan kasih karunia itu turun atas kehidupan kita, ya, membuat kita ini sama seperti Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya katakan, disitulah DNA daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa kita memberi. Kenapa kita memberi? Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa kita memberi? Ya, yang pertama yaitu karena Tuhan menggerakkan saudara dan saya. Sebenarnya pada saat kita memberi, karena Tuhan sendiri yang menggerakkan akan kehidupan kita. Mari buka sama-sama di dalam kitab Esra. Esra pasal yang pertama, kitab Esra pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kitab Esra pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda
dan orang Benyamin, para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan apa? Hatinya yang digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Pada saat rumah Tuhan mengalami sesuatu kehancuran, maka dari itu ada kesempatan mereka pulang ke Yerusalem. Diperintahkan, dikatakan pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga tersiarlah seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya di Yerusalem terletak di Yudea. Raja Kores ini memberikan sesuatu kesempatan. Ayo kita pulang ke Yerusalem. Silakan kaum kepala-kepala rumah tangga ya untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun akan rumah Tuhan, mendirikan akan rumah Tuhan. Nah, disinilah di dalam ayat yang kelima, orang-orang itu adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Maka dari itu pada saat kita ini memberi, karena Tuhan sendiri yang menggerakkan akan hati kita. Ada amin. Kalau kita bertanya why we give? Karena Tuhan yang menggerakkan akan hati kita. Karena Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Maka dari itu biarlah kita di dalam kehidupan kita mengerti why we give. Kenapa kita memberi? Kita memberi tidak hanya sekedar memberi. Tetapi karena Tuhan menggerakkan akan hati kita. Tuhan sendiri yang menggoncangkan akan hati kita, menggoncangkan kantong dan dompet kita untuk kita memberi. Ada amin saudara. Tuhan yang menggerakkan akan hati kita. Dan kalau Tuhan ini berbicara di dalam kehidupan kita, Tuhan ini tidak berbicara kepada satu dua orang. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua di dalam kitab Esra, di dalam kitab Esra kita tidak mempelajari akan kitab Esra, tetapi saya ingin untuk kita bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Di dalam pasal yang kedua, sebenarnya sesuatu bacaan yang cukup membosankan. Karena apa? Karena isinya yaitu daftar daripada nama-nama. Banyak sekali nama-nama daripada orang-orang yang pulang ke Yerusalem. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan dikatakan. Di situ banyak sekali daftar daripada mereka. Yaitu di mana banyak sekali bani ini, kepala rumah tangga, kepala daripada kaum dan lain sebagainya. Mereka ini disebutkan satu persatu. Karena saya percaya kalau firman Tuhan menyebutkan nama mereka yang kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan di dalam bukunya juga mencatat akan nama-nama daripada saudara. Come on. Tuhan mencatat akan nama-nama saudara. Tidak hanya nama-nama yang ada di dalam Alkitab ini saja. Tapi nama saudara tercatat di surga. Bahkan saudara, ya, kalau kita boleh melihat akan hal ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak menggerakkan hanya satu orang. Tuhan tidak menggerakkan akan Lone Ranger, hanya ada di dalam gereja Tuhan. Oh, mungkin jadi bos besar dalam gereja. Supaya namanya ternama. No, saudara. Tetapi Tuhan mau menggerakkan untuk setiap daripada kita untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin. Tuhan mau memakai setiap daripada kita. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan mau pakai. Tetapi Tuhan mau memakai banyak orang, setiap orang yang mendengar ataupun ada sesuatu kesempatan untuk kita bisa memberi. Disitulah Tuhan mau supaya namanya tercatat, saudara. Supaya namanya tercatat. Ada sesuatu yang tragis pada saat saya membaca akan kitab Esra ini. Di dalam ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-62.
pasal yang ke-62, pasal yang kedua ayat yang ke-62. Dikatakan mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Mereka itu menyelidiki. Ya. Mereka ini yang menyelidikin ini keturunan imam. Mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Ayat bacaan selanjutnya dikatakan, maka mereka dinyatakan tidak tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Wow. Ternyata ada orang-orang yang namanya tidak tercatat. Karena apa? Karena mereka nggak hadir. Nggak hadir di dalam pembangunan yang mana Raja Kores mengizinkan untuk mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun. Tetapi ada yang santai-santai. Mereka nggak ikut. Oh, biar yang lain saja. Nanti aku akan datang. Tapi begitu melihat apakah nama mereka tercatat, dikatakan, tetapi karena itu tidak didapati. Tidak didapati. Maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Saudara dan saya, diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Imamat-imamat yang rajani. Biarlah keimaman kita juga tercatat ada di dalam catatan daripada Allah sendiri. Sangat sayang, saudara, kalau kita ini tidak tercatat di dalam catatan daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Today saya nggak do fundraising, saya hanya ingin mengucap syukur untuk meyakinkan saudara, supaya pemberian saudara tahu why you give. Ada amin. Kenapa kita memberi? Supaya kita memberi dengan iman, bukan hanya sekedar kita memberi. Kalau kita ini memberi, kita tahu apa yang kita lakukan. Maka dari itu Tuhan yang menggerakkan kita. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. How much we give itu sebagaimana Tuhan menggerakkan akan hati saudara. Untuk kita memberikan. Supaya kita ini ada sesuatu berkat di dalam kehidupan kita pada saat kita memberi. Yang kedua, kenapa kita memberi? Yaitu karena kita ini mengucap syukur. Karena kita ini mengucap syukur. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Dikatakan sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the service that you perform is not only supplying the needs. Berapa banyak katakan amin? Apa yang kita lakukan last week bukan hanya sekedar kita ini, gereja Tuhan ya membutuhkan, ya. Mungkin kita nggak perlu menyebut nama Tuhan. Gereja IFGF membutuhkan, maka itu okelah. Sumbanglah, nggak apa-apa. Misalnya demikian. Bukan demikian, saudara. Ya, dikatakan ini sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus.